Beyond Time, episode 45. Itu adalah tempat yang sama di mana kaisar kuno manusia terakhir telah mendirikan ibu kota kekaisaran. Karena itu, manusia menganggapnya sebagai tanah suci. Kaisar kuno itu bernama Dark Serenity. Ia telah menaklukkan semua spesies lain di zamannya, menyatukan Revered Ancient, dan membangun jalan dari ibu kota kekaisarannya hingga ke Laut Terlarang. Jalan itu melewati 37 wilayah dalam perjalanannya menuju pantai. Pada masa itu, jalan itu disebut Jalan Raya Kekaisaran Dark Serenity. Namun, seiring bergantinya zaman, jalan itu kemudian dikenal sebagai Jalan Kuno Dark Serenity. Kemudian, spesies manusia menurun, dan tak terhitung spesies lain muncul ke permukaan. Selain itu, wilayah terlarang yang tak terhitung jumlahnya pun terbentuk. Akibatnya, manusia tak lagi sejaya dulu, dan kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah yang pernah mereka miliki. Namun, mereka masih mempertahankan jalan kuno itu. Selanjutnya, spesies lain berkembang biak dan mengembangkan area di sekitar jalan. Selama bertahun-tahun, jalan kuno tersebut menjadi rumah bagi 7 wilayah manusia. Di wilayah-wilayah tersebut, sekte dan organisasi manusia bangkit dan runtuh. Meskipun kekuatan dan kekuasaan manusia secara keseluruhan menurun, ketujuh wilayah dan kota kekaisaran menjadikan manusia salah satu spesies teratas di Revered Ancient. Adapun ketujuh county tersebut, semuanya berada di wilayah yang berbeda. County ketujuh menempati titik di mana jalan kuno mencapai Laut Terlarang, dan berada di wilayah Holy Tide. County ini disebut County Penyegel Laut. County ini disebut county, tetapi kenyataannya jauh lebih megah daripada Seven Blood Eyes. County ini terdiri dari 5 prefektur, yang masing-masing 10 kali lebih luas daripada seluruh benua Phoenix Selatan. Di wilayah penyegel laut, prefektur yang paling dekat dengan Laut Terlarang disebut prefektur penerima kaisar. Menurut cerita, setelah kaisar kuno ketenangan kegelapan melaut untuk membuktikan taunya, ia kembali untuk menaklukkan kaisar kuno yang terhormat dan mendarat di tempat itu. Itulah asal-usul nama prefektur tersebut, dan masih digunakan hingga saat ini. Prefektur penerima kaisar dipenuhi dengan organisasi-organisasi kuat yang cenderung saling mengimbangi. Ada juga makhluk non-manusia yang telah mendirikan kamp dan kota di prefektur tersebut. Selama bertahun-tahun, setelah perang dan perjanjian yang tak terhitung jumlahnya, 6 kelompok kuat muncul ke puncak. Mereka adalah kumpulan berbagai sekte dan kelompok kecil, dengan 7 sekte yang memimpin. Organisasi ini merupakan organisasi raksasa yang dikenal sebagai koalisi 7 sekte. Gereja kepergian juga hadir di prefektur penerima kaisar. Mereka memuja kaisar kuno ketenangan kegelapan, dan telah melaksanakan segala macam rencana gila, menumpahkan darah di mana-mana untuk mempersembahkan korban kepada ritus kepergian Taois. Para kultivator asli prefektur penerima kaisar memiliki warisan rahasia, yang pada dasarnya adalah Dao prefektur tersebut. Mereka adalah perkumpulan abadi penengah tertinggi. Kelompok keempat berfokus pada pengumpulan Grus. Mereka memberi mereka makanan berupa daging dan minuman berupa jiwa. Mereka adalah kelompok ganas yang dikenal mampu menimbulkan keputusasaan di hati semua kultivator lainnya. Mereka menguasai 137 kota manusia, yang semuanya dipenuhi mayat dan daging busuk. Sayangnya, tak satu pun kelompok lain yang bisa berbuat apa-apa. Mereka adalah gunung penekan Dao Tiga Roh. Kelompok kelima menganggap diri mereka yang tertinggi. Seluruh organisasi mereka berpusat pada sebuah relik yang telah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad. Nama organisasi mereka sama dengan nama relik yang mereka hormati, Pilar Netherflight awal tertinggi. Konon, Pilar Netherflight awal tertinggi begitu tinggi hingga menembus awan, dan tak seorang pun tahu ketinggiannya. Kelompok keenam dan terakhir berdiam di sebuah gunung setinggi 300.000 meter yang menyerupai hantu ganas. Ia duduk bersila di tengah prefektur penerima kaisar, mengenakan baju zirah dan memegang pedang besar di tangannya. Sebuah dunia bertumpu di kedua pundaknya, membuatnya tampak seperti dewa dari zaman kuno. Dua dunia di pundaknya merupakan kelompok keenam dan terakhir. Mereka disebut Gunung Hantu Thor Selatan. Dewa ganas yang menjadi sandaran mereka disebut Kaisar Hantu Thor Selatan. Selain kelompok-kelompok ini, terdapat banyak non-manusia serta banyak wilayah terlarang, serta 2 wilayah terlarang yang tetap terkendali, tetapi terus berkembang setiap tahunnya. Semua murid di Seven Blood Eyes tercengang oleh informasi baru tentang daratan kuno yang dihormati. Mereka merasa seolah-olah tabir yang menutupi mata mereka telah terangkat, memperluas pikiran mereka dan membuka dunia bagi mereka. Hal yang sama berlaku untuk Suking. Namun, ada lebih dari itu baginya. Fakta bahwa informasi ini telah diungkapkan kepada publik memiliki implikasi yang lebih dalam.
Bagi Suking, rasanya sekte tersebut sedang mempersiapkan para pengikutnya untuk hal-hal yang akan datang. Jelas, dia bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu. Para murid Seven Blood Eyes bagaikan serangga berbisa dalam stopless, dan akibatnya, semuanya memiliki naluri yang sama. Sebenarnya, dia sepenuhnya benar. Yang perlu diperhatikan adalah hanya ada deskripsi umum tentang 5 kelompok dari prefektur penerima kaisar, sementara satu kelompok memiliki informasi yang jauh lebih detail. Dan kelompok itu adalah Koalisi 7 Sekte. Koalisi 7 Sekte sebenarnya adalah organisasi gabungan yang terdiri dari 137 sekte lain, beberapa besar, beberapa kecil. Dan ada 7 sekte yang menjadi pemimpin kelompok tersebut. Itulah asal-usul nama Koalisi 7 Sekte. Salah satu alasan ketujuh kelompok tersebut berkuasa adalah karena para kultivator tingkat tinggi mereka memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa, mereka memiliki kelompok kultivator tingkat menengah yang solid dan kuat, dan para kultivator tingkat rendah mereka berjumlah banyak. Namun, ada alasan yang lebih penting. Dan itu, dari 137 sekte yang membentuk koalisi, mereka adalah satu-satunya yang memiliki harta karun tabu. Harta karun magis biasa tidak terlalu umum, bahkan di Revered Ancient sekalipun. Setiap harta karun dapat dianggap mengguncang langit dan bumi, di luar jangkauan pemahaman hantu dan dewa. Namun, harta karun ini hanya dapat digunakan secukupnya, karena setiap penggunaan akan menyebabkannya terkontaminasi mutagen hingga tingkat tertentu. Dan jika digunakan terlalu sering, harta karun ini akan menjadi harta karun yang cacat. Akibatnya, siapapun yang memiliki harta ajaib harus berhati-hati tentang berapa kali harta itu digunakan, dan pada saat yang sama, terus-menerus merawatnya dalam upaya membersihkannya dari mutagen yang mencemari. Adapun, harta karun tabu, itu adalah istilah yang diterapkan pada harta karun magis yang mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Harta karun ini jauh lebih langka daripada harta karun magis biasa, dan begitu kuat sehingga bahkan satu saja bisa menghancurkan seluruh sekte. Di prefektur penerima kaisar, hanya kelompok yang memiliki harta karun magis yang mampu memusnahkan sekte lain yang memenuhi syarat untuk menduduki posisi kepemimpinan. Harta karun magis tabu inilah yang menjadi kunci keberhasilan 7 sekte mencapai puncak kejayaan, dan menjadi kunci kekuatan tempur mereka. Lebih lanjut, harta karun inilah yang menjadi alasan koalisi 7 sekte menjadi salah satu dari 6 kelompok terkuat di prefektur penerima kaisar. Dengan harta karun magis terlarang, Koalisi 7 Sekte memiliki kapasitas untuk menimbulkan kerusakan serius terhadap hakikat inti dari ritus kepergian Tao atau masyarakat abadi penengah tertinggi. Kapasitas itu juga terkait dengan peringkat. 7 sekte terkuat dalam Koalisi 7 Sekte adalah Sekte Pedang Awan Melonjak, Lembah Spirit Gloam, Rumah Pemburu Grue, Istana Dauluni Solar, Paviliun Nasib Surga, Sekte Harta Karun Cermin Surga, dan Sekte Ketenangan Gelap. Hampir seketika, informasi ini menjadi jauh lebih hangat dibicarakan di kalangan murid Seven Blood Eyes daripada ketiga kultivator wanita dari Supreme Arbiter Immortal Society. Zhang San bahkan berdiskusi panjang dengan Su Qing tentang hal itu melalui pesan suara. Meski begitu, Su Qing tidak terlalu tertarik dengan topik itu. Perhatiannya saat ini terfokus pada proses membuka kotak-kotak keinginannya. Ia memiliki 2 kotak keinginan, satu yang ia peroleh dari duyung muda yang telah dibunuhnya, yang sudah terisi cukup kekuatan Dharma sehingga setengah terbuka. Satu lagi dari Horsevor, yang sama sekali belum tersentuh. Akibatnya, pembukaan yang terakhir akan memakan waktu lebih lama. Sedangkan yang pertama, sudah 99% siap, dan Su Qing hanya butuh 4 atau 5 hari lagi untuk bisa membukanya. Aku ingin tahu apa yang akan kutemukan di dalam. Su Qing sangat menantikan untuk mengetahuinya. Apalagi ketika ia memikirkan bagaimana Wu Jianwu seolah-olah mengalami trans setelah membuka kotak harapan yang lain. Apa yang ditemukan Wu Jianwu dalam hal itu? Meskipun dia penasaran, dia ragu si idiot itu akan pernah menjelaskannya. Waktu berlalu, para kultivator luar dan anggota spesies lain bermunculan setiap hari. Akhirnya, pada hari kelima, tepat ketika Su Qing hendak membuka kotak harapan pertamanya, 7 kapal raksasa muncul di luar Seven Blood Eyes. Kapal-kapal itu mewah, masing-masing panjangnya 3000 meter. Mereka berdenyut dengan energi yang memukau, dan jika diperhatikan lebih dekat, terlihat jelas bahwa kapal-kapal itu dibangun dengan makhluk laut yang merupakan entitas dewa. Setiap kapal tampak berbeda. Satu menyerupai naga biru hijau yang agung, yang lain tampak seperti ubur-ubur yang mengerikan. Yang lain menyerupai kura-kura ganas, sementara yang satu lagi tampak seperti naga bersisik hitam bercakar 3. Kedatangan mereka membawa badai dahsyat ke pelabuhan Seven Blood Eyes, menyebabkan banyak perahu bergoyang hebat diterjang ombak yang bergulung-gulung. Rasanya hampir seperti tsunami yang menghantam sekte tersebut.
Itu adalah peristiwa yang sangat agung dan mengakibatkan kegemparan luas di seluruh sekte. Faktanya, kapal-kapal itu sama sekali mengabaikan formasi 7 mata darah dan berlayar langsung ke pelabuhan dengan cara yang mengejutkan. Seolah-olah formasi itu sama sekali tidak efektif melawan mereka. Hal itu memperjelas bahwa kelompok kultivator baru ini memiliki tingkat otoritas yang lebih tinggi daripada formasi 7 mata darah. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun para pengikut 7 mata darah melihat seseorang memasuki sekte tanpa pemberitahuan. Dan dalam kasus yang sangat jarang terjadi, sekte tersebut tidak melakukan apapun. 7 kapal raksasa itu memasuki 7 pelabuhan yang berbeda. Kemudian, para kultivator turun dari 6 kapal, dan mereka memancarkan kemuliaan dan kecemerlangan yang begitu dahsyat sehingga semua murid Seven Blood Eyes terpukul hingga ke tulang belulang. Kapal-kapal raksasa ini berasal dari koalisi 7 sekte, dan orang-orang yang turun darinya adalah utusan dari 7 sekte teratas. Lebih tepatnya, mereka adalah murid-murid terpilih. Di antara mereka ada pria dan wanita, dan semuanya masih muda. Mereka mengenakan pakaian mewah dan memancarkan aura yang melampaui makhluk fana. Terlebih lagi, aura mereka sangat dahsyat. Yang mengherankan, mereka semua adalah kultivator 4 api. Setiap lubang memiliki 120 lubang dharma, bagaikan bintang yang berkilauan. Siapapun yang melihatnya akan terguncang hebat, dan akan merasa bahwa lubang-lubang itu hina dan tak berharga. Orang-orang ini benar-benar tampak seperti anak-anak dewa yang turun ke dunia fana. 6 orang yang turun dari 6 kapal raksasa itu jelas merupakan pilihan yang luar biasa. Namun, setelah mereka sampai di darat, hal pertama yang mereka lakukan adalah melihat ke arah kapal yang menyerupai naga bersisik hitam bercakar 3. Raungan menggema dari kapal itu, bagai guntur surgawi yang mengguncang segalanya hingga jauh. Saat naga itu meraung, kepalanya tertunduk dan dahinya terbelah. Seorang pemuda keluar mengenakan pakaian resmi istana berwarna emas. Di pinggangnya terdapat sabuk sutra emas bermotif laba-laba, dan rambut hitamnya diikat dengan mahkota emas bertahtakan batu giok. Catatan, tidak ada gambaran spesifik yang bisa saya bagikan untuk menggambarkan apa itu pakaian istana, karena pakaian tersebut berubah berdasarkan periode waktu di Tiongkok. Dan tentu saja, ini adalah latar fantasi, sehingga hal itu membuat segalanya semakin rumit. Namun, implikasinya adalah pakaian ini bukanlah jubah Tao, melainkan menyerupai sesuatu yang biasa Anda lihat di istana kekaisaran kerajaan. Bagi kebanyakan orang modern, pakaian ini tidak akan terlalu mencolok. Namun, bagi seseorang yang berada di latar tersebut, jenis pakaian tersebut akan terlihat berbeda dari pakaian biasa yang dikenakan oleh rakyat jelata atau kultivator, mirip dengan bagaimana seragam militer atau polisi akan membuat seseorang terlihat mencolok saat ini. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ia berdiri tegak, dan raut wajahnya memancarkan aura bangsawan. Begitu ia melangkah keluar, ke-6 dewa terpilih lainnya menundukkan kepala. Seolah-olah kedatangan pemuda ini membuat mereka semua merasa rendah diri seperti debu. Yang lebih menakjubkan lagi adalah cahaya 7 warna berputar di atas kepalanya membentuk kanopi. Payung itu juga tampak berdenyut mengikuti desiran angin. Dari kejauhan, kita bahkan bisa melihat lampu 7 warna yang memancarkan angin di dalam payung itu. 7 warna lampu itu sangat menyilaukan, dan memancarkan tekanan dahsyat yang membuat semua orang yang melihatnya terkesima. Lampu kehidupan. Mustahil untuk mengatakan siapa yang mengucapkan kata-kata itu terlebih dahulu, tetapi dalam sekejap, semua orang meneriakkannya. Lampu nyanyian angin 7 warna itu tak lain adalah lampu kehidupan yang legendaris. Pemuda dengan lampu kehidupan ini telah membuka 120 lubang dharma. Terlebih lagi, di belakangnya tampak samar-samar seekor burung aneh bertubuh hijau dan berekor merah, dan burung itu juga memancarkan tekanan yang menghancurkan. Mengejutkan, itu adalah bayangan yang diproyeksikan oleh teknik kelas kekaisaran. Semua hal ini menciptakan momen yang sungguh menakjubkan. Dengan pelita kehidupannya, ia tampak seperti sosok yang mampu menghancurkan semua murid pilihan dalam satu zaman. Orang ini adalah orang pilihan nomor 1 generasi ini di koalisi 7 sekte. Dia adalah Chu Senyun dari sekte Pedang Awan Melonjak. Meskipun dia belum mencapai level inti emas, dia sebenarnya telah melampaui inti emas. Dan kakeknya, kepala sekte Pedang Awan Melonjak, telah menganugerahkan kepadanya gelar Master Sengyun. Catatan, Chu Senyun, Master Sengyun, Chu tidak muncul dalam daftar 100 nama keluarga paling umum. Nama keluarga ini sama dengan Chu Yuyan dari ISSTH, saya tidak bermaksud mengatakan ada hubungannya, hanya memberitahu Anda bahwa itu nama yang sama. Selain sebagai nama keluarga, nama ini juga merupakan nama salah satu negara berperang, dan juga berarti, jelas, jernih, teratur, menderita, menyakitkan. Sen berarti, suci,
sakral, orang suci, orang bijak, dan Yun adalah karakter mewah dan langka yang berarti sinar matahari. Sedangkan untuk Master Seng Yun, itu adalah nama Tao, tetapi hanya plesetan dari nama aslinya, jadi saya tidak akan menerjemahkannya secara langsung. Namun, seperti yang Anda lihat, Seng Yun pada dasarnya berarti sesuatu seperti sinar matahari suci. Seng berima dengan Hung. Yun adalah bunyi yang tidak berhubungan langsung dengan apapun dalam bahasa Inggris, tetapi pada dasarnya dilafalkan Yun. Madame Deadblade mengatakan ini terdengar seperti seseorang yang terpelajar dan sopan, tetapi pada saat yang sama, sedikit sok. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ia adalah kebanggaan Sekte Pedang Awan Melonjak, dan merupakan anak Dao serta anggota berpangkat tertinggi di eselon mereka, seseorang yang mereka harapkan akan menapaki jalan kaisar kuno dan penguasa kekaisaran. Ia memiliki posisi yang sangat tinggi di koalisi 7 sekte, dan telah dipersiapkan untuk bersaing dengan anak Dao dari 5 organisasi terkemuka lainnya di prefektur penerima kaisar. Terlebih lagi, di antara murid-murid koalisi 7 sekte yang tak terhitung jumlahnya, ia adalah satu-satunya yang memiliki lampu kehidupan dan teknik kelas kekaisaran. Bukan hanya basis kultivasinya yang luar biasa, ia memiliki fitur wajah yang luar biasa, dengan kulit yang cerah dan bercahaya, fitur wajah yang bersudut, dan aura dunia lain yang membuatnya begitu luar biasa hingga sebanding dengan Su King. Namun, ia juga memancarkan rasa acuh tak acuh ketika memandang orang lain, seolah-olah mereka hanyalah serangga baginya. Dalam hal itu, ia sangat berbeda dari Su King. Su King selalu tenang, dan hal utama yang ia lakukan ketika memandang orang lain adalah memeriksa tenggorokan mereka. Tsunami kiasan yang menghantam pelabuhan, dan tekanan dahsyat yang diakibatkannya, menyebabkan gelombang mencapai pelabuhan 176. Su King, yang sedang mengerjakan kotak keinginannya, mengerutkan kening. Ia berdiri dan berjalan keluar kabin, lalu memandang ke arah pelabuhan 1. Mengingat tingkat kultivasinya, ia dapat dengan jelas melihat sosok terpilih yang baru tiba, dan tentu saja, pemuda dengan lampu nyanyian angin 7 warna dan burung berekor merah bertubuh hijau. Saat ia melihat lampu itu, jantungnya berdebar kencang, dan matanya bersinar dengan cahaya yang dalam. Pada saat yang sama, burung berekor merah bertubuh hijau itu membuat tato gagak emasnya memancarkan panas yang hebat, seolah ingin muncul dan menghancurkan burung itu. Dari reaksi itu saja, Su King tahu bahwa burung aneh itu adalah proyeksi yang diciptakan oleh teknik kelas kekaisaran. Ini pertama kalinya ia bertemu orang lain dengan lampu kehidupan atau teknik kelas kekaisaran. Setelah mengamati dengan saksama, ia berbalik dan kembali ke kabin. Su King tidak peduli siapa orang ini, asalkan ia tidak menunjukkan niat membunuh. Selama ia tidak menunjukkan niat membunuh, satu-satunya hal yang menarik perhatian Su King adalah membuka kotak harapan. Duduk bersila, ia menatap bongkahan logam itu, matanya berbinar penuh harap. Ia tidak membuka kotak itu dengan cara aneh seperti Wu Jianwu. Ia hanya menarik napas, memejamkan mata, menenangkan diri, lalu membukanya. Ia meletakkan tangannya di atas kotak itu, lalu mendorongnya. Kegentingan, sebuah kotak harapan yang ditinggalkan seseorang di masa lalu kini terbuka di hadapan Su King. Menunduk, matanya mulai berbinar, dan ia menarik napas dalam-dalam. Ada 2 benda di dalam kotak harapan itu. Pil obat berwarna hitam, dan selembar batu giok yang ditutupi bercak-bercak hitam. Su King menatap kotak harapan itu, matanya berkilauan. Seperti yang dijelaskan Wu Jianwu, kotak harapan bisa berisi apa saja. Jika beruntung, mungkin itu adalah warisan kelas kekaisaran. Di sisi lain, Anda juga bisa mendapatkan apa saja selain daun kering. Semuanya bergantung pada keberuntungan. Berdasarkan pemahaman Su King, fakta bahwa kotak harapan pertama yang dibukanya berisi pil obat dan selembar batu giok berarti dia sangat beruntung. Setelah menenangkan pikirannya, ia bersiap mengambil slip giok dan memeriksanya. Namun, sebelum melakukannya, raut wajahnya berubah. Lalu ia mengulurkan tangan dan membanting kotak harapan itu hingga tertutup. Aura dari dalam kotak pun terputus, namun kulitnya sudah mulai menggelap. Racun. Pupil mata Su King mengerut. Bukan hanya dagingnya yang terpengaruh. Bahkan organ-organ dalamnya pun mulai membusuk. Yang paling mengejutkan Su King adalah ia tidak merasakan sakit sama sekali. Baik secara eksternal maupun internal, gejala-gejala yang ia rasakan tidak seperti apapun yang pernah ia lihat. Rasanya hampir seperti berhalusinasi. Ia sama sekali tidak merasakan sensasi apapun dari kulitnya yang menghitam atau organ-organnya yang layu, dan tidak dapat mendeteksi kekuatan dharma apapun yang bekerja di dalam dirinya. Namun berdasarkan apa yang dilihatnya dan pemahamannya tentang ilmu racun, dia tahu bahwa dirinya telah diracuni. Racun jenis apa ini?
Daging mulai terkelupas dari wajahnya dan jatuh ke tanah, menyebabkannya berdarah deras. Sebenarnya, bukan hanya wajahnya. Itu terjadi di seluruh tubuhnya. Namun, ia tetap tidak merasakan sakit sama sekali. Sambil merenungkan situasinya, ia mengamati apa yang terjadi selama waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar. Meskipun pembusukan telah memenuhi seluruh tubuhnya, kekuatan generasi kristal ungu itu mampu melawan efeknya. Waktu satu batang dupa lagi berlalu, dan pembusukan pun berhenti. Waktu satu batang dupa lagi berlalu, dan cahaya ungu telah menyebar memenuhi tubuhnya, dan mulai meregenerasinya. Setelah sekitar 1 jam berlalu, ia kembali normal. Sambil menjaga napasnya tetap stabil, ia menatap kotak permohonan itu dengan penuh pertimbangan. Itu pil racun. Pil racun yang telah disegel selama bertahun-tahun. Dan auranya saja sudah cukup untuk membunuh seseorang, baik fisik maupun mental. Setelah berpikir sejenak, dia dengan hati-hati membuka kembali kotak harapan itu. Bahkan dengan kristal ungunya, racun itu masih sangat efektif melawannya, jadi dia tidak berani mengambil pil itu dan melihatnya. Dia khawatir jika dia menyentuhnya, kristal ungu itu mungkin tidak mampu mengimbangi efek pil, yang berarti dia akan berada dalam bahaya. Meskipun begitu, dia bukan seorang amatir dalam hal daur racun, dan mengetahui prinsip-prinsip umum tentang cara menangani situasi tersebut. Setelah membuka kotak itu sebentar, dia menutupnya kembali sementara efek pembusukan menyebar ke seluruh tubuhnya. Secara umum, setelah Anda terpapar racun beberapa kali, tubuh Anda secara alami akan mulai melawannya. Mengabaikan pembusukan yang menyebar di sekujur tubuhnya, ia mengambil sejumlah besar tanaman obat dari rak di sebelahnya dan mulai bereksperimen dengan ramuan untuk melawan gejalanya. Ia tidak tahu apa bahan utama racun itu, jadi ia bahkan tidak tahu cara membuat penawarnya. Namun, ia dapat melawan gejala pembusukan dengan menciptakan obat yang berfokus pada kekuatan hidup, energi, dan darah. Tak lama kemudian, ia menyiapkan cairan obat. Setelah meminumnya, gejalanya langsung hilang. Mengikuti pola ini, ia berulang kali membuka kotak itu untuk melakukan tes. Malam berlalu dengan cepat, dan menjelang fajar, ia mulai membangun kekebalan terhadap efek racun. Pada saat itu, ia mengenakan sepasang sarung tangan dan kemudian mengeluarkan slip giok tersebut. Ketika ia mengirimkan kekuatan Dharma ke dalamnya, sebuah suara kuno dan lemah berbicara ke dalam pikirannya dari slip tersebut. Apa yang membuat sebuah dao hebat? 3000 dao agung, semuanya suci. Mungkinkah salah satunya adalah dao racun? Orang-orang di dunia meremehkan yang berbahaya dan kejam. Mereka meremehkan yang beracun dan keji. Bagaimana mungkin mereka yang mengejeknya sebagai dao kecil mengubahnya menjadi senjata yang hebat? Dulu, aku juga berpikiran sama, dan menolak metode racun yang keji. Suatu hari, aku menebas seorang non-manusia yang muncul dari wilayah dewa. Kultivator ini memiliki kecakapan tempur yang luar biasa, dan menempuh jalan yang sangat berbahaya. Sebelum mati, mata beracunnya melotot ke arahku, menyebabkan kultivasiku turun drastis dalam sehari. 10 hari kemudian, aku menjadi manusia biasa. Aku hidup selama siklus 60 tahun di dunia fana, mengalami siksaan dan penderitaan yang tak berkesudahan. Aku menyia-nyiakan material berharga yang tak terhitung jumlahnya, tetapi akhirnya berhasil mengeluarkan racun dari tubuhku dan mengumpulkannya menjadi pil. Setelah itu, saya meneliti pil itu hingga kiamat dimulai. Saya tidak pernah berhasil sepenuhnya, dan karena itu, saya meninggalkan pil yang belum selesai ini. Pil ini racun, dan juga tabu. Jika kau seorang kultivator tingkat tinggi, jangan coba-coba menggunakannya. Kau akan dikutuk oleh segudang kesengsaraan dan pasti akan mati. Carilah seorang kultivator inti emas tingkat rendah dengan satu istana surgawi, lalu gunakan pil racun ini sebagai inti emasnya. Orang itu akan menjadi kultivator inti racun yang tiada duanya. Catatan, perlu dicatat bahwa karakter yang diterjemahkan sebagai inti juga dapat diterjemahkan sebagai pil. Inilah sebabnya mengapa tingkat kultivasi inti sering dikaitkan dengan meramu pil. Kita lanjut ke alur ceritanya. Hanya dengan cara ini seseorang dapat mengubah jiwa dan benar-benar berjalan di jalan pil tabu. Berdasarkan perhitunganku, jalur pil tabu menggunakan racun untuk mengguncang semua makhluk hidup. Gunakan tabu untuk membasmi dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ketakutan dan teror yang luar biasa. Atau mungkin, pahamilah keajaiban wilayah dewa sebagai musuh bebuyutan semua bangsa. Gelombang keheranan memenuhi hati dan pikiran Su King saat ia menatap kepingan giok itu. Di saat yang sama, ia kembali dipenuhi kebusukan. Saat kekuatan kristal ungu bekerja melawan racun di dalam dirinya, ia memejamkan mata dan merenungkan isi lempengan giok itu. Saat ia membuka mata lagi, siang telah berlalu, dan malam pun kembali.
Setelah berulang kali terpapar racun aneh di kotak harapan, perlahan tapi pasti ia berhasil meningkatkan daya tahan alaminya sedikit demi sedikit. Namun, ia tetap membuka kotak harapan itu dengan sangat hati-hati. Sampai saat ini, ia masih belum berani menyentuh pil itu, bahkan dengan mengenakan sarung tangan. Ini adalah pil racun sempurna dari zaman dahulu, tetapi tidak dirancang untuk diberikan kepada seseorang untuk dikonsumsi. Sebaliknya, pil ini dapat diasimilasi dan diubah menjadi inti emas. Matanya berbinar saat ia menatap pil itu sejenak, lalu menutup kembali kotaknya. Setelah pulih, ia membukanya kembali untuk melanjutkan penelitiannya. Saat hari kembali terang, ia telah melalui berbagai putaran penelitian, dan mulai mendapatkan gambaran tentang apa yang sedang ia kerjakan. Pil racun ini tampak seperti kesempatan yang ditakdirkan untuk mencapai dawa agung, dan juga titik balik di level inti emas. Berbeda dengan level inti emas di zaman sekarang, jika seseorang benar-benar berlatih kultivasi dengan pil ini, daya bunuhnya akan sangat mengejutkan. Namun, proses untuk melakukannya akan sangat berbahaya. Saat Su King merenungkan apa yang tertulis di slip giok itu, dia berpikir tentang bagaimana sebenarnya dia sendiri tidak terlalu jauh dari level inti emas. Sayangnya, pil itu belum sempurna. Pil itu juga telah mengalami pembaptisan zaman kuno, hingga berada dalam bahaya hancur berkeping-keping. Berdasarkan keahlian Su King dalam meracuni, ia dapat melihat bahwa pil hitam itu sendiri mulai membusuk, dan untuk menggunakannya dengan benar, pil itu perlu diracik ulang. Proses racik ulang juga merupakan langkah dalam meneliti dan memahaminya. Untuk meramu kembali pil itu, untuk menghidupkannya, akan dibutuhkan sejumlah besar bahan racun. Su King menutup kembali kotak itu dan menyimpannya dengan hati-hati. Ia menarik napas dalam-dalam, sementara rasa penasaran berkecamuk di hatinya. Dari apa yang ia lihat, kotak harapan ini berisi hal-hal yang luar biasa. Hal itu membuatnya semakin tertarik untuk mencari tahu isi kotak harapan yang satunya. Entah kapan hadiah masa perang akan dibagikan. Jika dia ingin meracik ulang pil itu, dia akan membutuhkan batu roh dalam jumlah besar untuk membeli semua tanaman beracun yang dibutuhkannya. Mengingat dia sedang sangat kekurangan uang saat ini, dia jadi teringat hadiah yang dijanjikan sekte itu. Hadiah untuk perang Sea Zombie belum dibagikan, jadi saat ini ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia mengeluarkan medali identitasnya dan memeriksa berkas divisi untuk melihat apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Seketika, matanya menyipit. Selama meneliti pil racun tabu, ia sama sekali tidak memperhatikan hal lain. Karena itu, ia sama sekali tidak menyadari adanya keributan besar di antara para murid sekte. Situasinya sangat dramatis, berkaitan dengan para pengunjung terpilih dari koalisi 7 sekte. Para pengunjung terpilih itu bertindak sangat arogan, dan akibatnya, menjadi pusat perhatian semua murid 7 mata darah. Sehari setelah kedatangan mereka, para terpilih dari 7 sekte, mengikuti misi dan perintah tertentu, mulai menantang para bangsawan dari berbagai puncak gunung. Sepertinya mereka ingin membangun gengsi. Hal itu terutama berlaku untuk Master Seng Yun dari Sekte Pedang Awan Melonjak, yang merupakan orang nomor 1 dalam koalisi 7 sekte, anggota berpangkat tertinggi di eselon sektenya, dan yang basis kultivasinya begitu tinggi sehingga ia dapat menghancurkan kultivator lain setingkat dirinya. Ia sangat terkenal, tidak hanya di prefektur penerima kaisar, tetapi juga di prefektur lain di wilayah penyegel laut. Mengenai tantangan duelnya, ia telah mengajukannya ke puncak pertama. Lagi pula, sekte pengawas puncak pertama adalah Sekte Pedang Awan Melonjak milik Master Seng Yun. Pada hari dia mengeluarkan tantangan itu, dia pergi ke puncak pertama, menyampaikan salam resmi kepada patriark dan penguasa puncak, dan menantang Yang Mulia Puncak Pertama untuk berduel. Sayangnya, Yang Mulia Puncak Pertama sedang mengasingkan diri, berusaha menembus level inti emas, sehingga tidak dapat menerima tantangan tersebut. Akibatnya, yang harus dilawan adalah Yang Mulia Kedua, yang berada di lingkaran besar pendirian fondasi. Master Seng Yun hanya melancarkan satu gerakan dalam duel tersebut. Dengan gerakan itu, ia menghancurkan tulang-tulang Yang Mulia Kedua, hampir membunuhnya, dan membuat basis kultivasinya setengah lumpuh. Seorang tetua inti emas mencoba mengganggu pertarungan, tetapi tidak dapat membantu Yang Mulia Kedua. Malahan, Master Seng Yun menghantamnya dan mendorongnya mundur 300 meter. Peristiwa ini mengejutkan Seven Blue Ties, terutama ketika Master Seng Yun menyalakan keempat api kehidupannya melawan seorang ahli inti emas. Mengingat ia memiliki lampu kehidupan dan teknik kelas kekaisaran, hal itu memberinya kekuatan tempur yang mengejutkan dan legendaris yang setara dengan 6 api. Kekuatan tempur semacam itu merupakan sesuatu yang legendaris di kalangan kultivator pendirian fondasi, dan tidak dapat diakses oleh sebagian besar orang. Kekuatan itu pantas disebut puncak absolut pendirian fondasi.
Itulah sebabnya konon Master Seng Yun kemungkinan besar akan menjadi kaisar kuno suatu hari nanti. Kisah duel tersebut menyebar ke seluruh benua Phoenix Selatan, dan tentu saja membuat para murid Seven Blood Eyes merasa sangat tak berdaya. Master Seng Yun terlalu kuat. Pada saat yang sama, para terpilih lainnya dari koalisi 7 sekte mengajukan tantangan duel ke puncak gunung lainnya, meskipun tak satu pun dari mereka dapat menghancurkan lawan mereka seperti Master Seng Yun. Meskipun ada kemenangan dan kekalahan di kedua belah pihak, secara keseluruhan, koalisi 7 sekte yang terpilih memiliki keunggulan. Namun, tidak semua puncak gunung menerima tantangan duel. Puncak ketujuh tidak menerima satu pun tantangan. Sayangnya, satu puncak gunung tidak dapat mewakili seluruh sekte. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, Seven Blood Eyes, meskipun telah menang dalam perang melawan Sea Zombie, mulai dipenuhi rasa frustrasi. Lebih lanjut, tantangan-tantangan tersebut disaksikan oleh semua pengunjung sekte, memungkinkan semua orang untuk melihat langsung betapa hebatnya koalisi 7 sekte. Semua orang tahu bahwa koalisi 7 sekte datang untuk membangun gengsi dan menempatkan 7 mata darah. Ini bukan kontes antar kultivator tingkat tinggi. Hal itu karena kecakapan bertarung para kultivator tingkat tinggi tidak perlu diuji. Sir Blood Smelter memiliki bakat yang luar biasa dan takdir misterius. Tanpa diduga, ia baru saja menembus level Spirit Trove ke level Void Returning, sama seperti para patriark lainnya dari 7 sekte. Namun, ia hanyalah satu orang. Terlebih lagi, kekuatan tempur koalisi 7 sekte yang sesungguhnya tidak hanya berasal dari ketujuh patriark itu, tetapi yang terpenting, dari harta sihir terlarang mereka. Tak diragukan lagi, mereka memiliki kekuatan tempur yang superior. Karena itu, para patriark tidak perlu datang. Sebaliknya, mereka mengirimkan murid-murid pilihan mereka dengan tujuan menghancurkan semangat para murid 7 mata darah, dan membuat mereka merasa tak berdaya hingga ke lubuk hati mereka. Hal itu jelas bagi Su King. Namun, itu bukan masalah baginya. Ia bukan salah satu dari yang mulia. Meskipun ia telah mencapai sesuatu yang luar biasa dan dengan demikian ditempatkan di jajaran pejabat, ia bukanlah dalang di balik peristiwa itu. Jadi, dengan adanya yang mulia di sekitarnya, tidak ada alasan siapapun akan mencari masalah dengannya. Hari-hari berlalu, para terpilih dari 7 sekte terus bertindak agresif, dan para murid 7 mata darah semakin frustrasi. Suatu malam, ketika Su King sedang meneliti pil racun barunya, ia mendongak ketika medali identitasnya bergetar. Itu adalah pesan penting dari Divisi Kejahatan Kekerasan. Tuan, ada kerumunan besar anggota Night Dove di Pelabuhan 79. Ada semacam kesepakatan yang sedang berlangsung. Dan pelanggannya adalah orang terpilih dari rumah pemburu Grue koalisi 7 sekte. Ini si maling. Bagaimana kita menangani ini, Tuan? Mohon sarannya. Catatan, si maling, Sima adalah nama keluarga majemuk yang tidak muncul dalam daftar 100 nama keluarga Tionghoa yang umum. Nama keluarga majemuk seperti ini sudah kuno dan memberikan kesan kuno. Namun, Sima mungkin salah satu nama keluarga majemuk kuno yang paling umum, dan masih ada orang-orang saat ini yang memiliki nama keluarga ini, meskipun jarang terlihat. Nama ini tidak dilafalkan, Semuh. Sebaliknya, suku kata pertama berima secara kasar dengan kata bahasa Inggris, Suku kata kedua berima kurang lebih dengan mo. Jadi, jika digabungkan, kurang lebih seperti suhmo. Untuk mendengar pengucapannya melalui Google, klik di sini. Link berarti gundukan, makam, bukit. Madame Deadblade mengatakan ini terdengar seperti nama yang sopan dan terhormat. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pesan itu juga berisi detail tentang si maling dari rumah pemburu Grue. Su King segera memeriksanya. Si maling adalah murid terpilih dari keluarga pemburu Grue. Basis kultivasinya berada di lingkaran besar pembentukan fondasi, dengan 4 nyala api kehidupan. Ia tidak memiliki lampu kehidupan dan teknik kelas kekaisaran. Ia mengolah indeks Grue penyegel neter. Dia ganas dan kejam, dan memiliki banyak sekali grus yang tersegel di dalam dirinya. Dia luar biasa kuat, dia melukai yang mulia ketiga puncak ketiga dengan parah dalam sebuah duel, menggunakan taktik yang kejam. Beberapa hari yang lalu, dia bertarung imbang dengan yang mulia puncak ketiga, dan menjadwalkan pertandingan lanjutan besok pagi saat fajar. Investigasi telah mengungkapkan bahwa si maling adalah pelanggan besar yang menyebabkan begitu banyak agen Night Dove berkumpul di Seven Blood Eyes. Tuan, bagaimana kita harus menangani situasi ini? Mata Su King berbinar saat dia dengan tenang menanggapi melalui pesan teks. Tangkap mereka semua, meskipun mereka melawan. Bawa mereka hidup atau mati. Tuan, ya Tuan. Menanggapi perintah Su King, ketujuh divisi kejahatan kekerasan sekte tersebut segera bertindak. Ribuan polisi keluar di malam hari dan langsung menuju Pelabuhan 79.
Dua divisi mengirimkan direktur mereka sebagai pemimpin, khususnya direktur dari puncak pertama dan puncak ketiga. Adapun direktur dari puncak ketiga, ia secara pribadi tidak puas dengan orang yang dipilih dari keluarga pemburu Grue ini. Setelah mengeluarkan perintahnya, Su King keluar dari kabin, mengambil dermaskifnya, dan kemudian terbang ke udara menuju pelabuhan 79. Bulan bersinar terang di udara, sehingga meskipun malam, pelabuhan 79 tetap terang benderang. Di salah satu tempat berlabuh terdapat sebuah kapal yang sangat besar, panjangnya 3000 meter, membuatnya tampak seperti monster raksasa. Banyak kereta kuda berjejer untuk mengangkut barang ke kapal. Berdiri di tepi pantai adalah seorang pemuda berpakaian mewah, tangannya tergenggam di belakang punggungnya saat ia menatap dingin ke arah kapal besar itu. Ia tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Matanya berbinar seperti bintang, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura mengerikan. Bahkan, area di sekitarnya tampak sangat kuat dengan mutagen. Terlebih lagi, matanya tidak cocok dalam hal warna. Mata kirinya merah, sementara mata kanannya biru. Karena dua warna yang berbeda, siapapun yang memandangnya akan menyadari bahwa ia luar biasa. Yang terutama patut dicatat adalah, jika Anda menatap matanya dengan saksama, Anda akan mendapati diri Anda sedang melihat ke dalam dua neraka, masing-masing terbakar dengan api merah atau biru. Dan di dalam api itu terdapat kabut dari Gru yang tak terhitung jumlahnya, menjerit kesakitan saat mereka terbakar. Suaranya tidak terdengar oleh telinga, tetapi siapapun yang mendekatinya akan merasakan pikiran dan hati mereka bergetar. Pemuda itu tampak sangat arogan saat berdiri di sana. Ia sama sekali tidak menyembunyikan identitasnya, seolah-olah ia sama sekali tidak khawatir seseorang akan melihatnya. Ia tampaknya percaya bahwa, bahkan jika seseorang melihatnya, mereka tidak akan melakukan apapun padanya. Orang ini adalah Simaling, yang dipilih dari House of Grue Hunters. Berdiri di depannya, puluhan orang berpakaian hitam, semuanya adalah anggota Night Dove. Mereka semua memiliki basis kultivasi yang luar biasa, tetapi di saat yang sama, mereka tampak gugup. Mereka terus melihat sekeliling, dan mendesak para kusir kereta untuk bekerja lebih cepat. Tak jauh dari sana, di atas sebuah gedung, berdiri seorang lelaki tua, juga mengenakan pakaian bagus, berdiri di bawah sinar bulan sambil mengamati, memancarkan energi basis kultivasi inti emas. Matanya hanya tertuju pada Simaling. Jelas, ia tidak peduli dengan orang lain. Tentu saja, ia adalah pelindung Dao Simaling selama ia berada di Seven Blood Eyes. Angin malam berhembus, menggerakkan rambut Simaling. Di tangannya, yang tergenggam di belakang punggung, ia memegang untaian mutiara hitam yang dimainkannya dengan tak sabar. Hanya ini, katanya. Aku mengharapkan lebih banyak barang dari Night Dove. Pria berjubah hitam yang tampaknya adalah pemimpin itu tersenyum pahit dan berkata, Yang mulia Sima, sungguh tidak ada yang bisa kami lakukan. Anda menuntut kami membawa barang-barang kami ke Seven Blood Eyes, padahal sekte ini sangat tidak senang dengan kami. Selama beberapa tahun terakhir, kami telah ditindak dengan sangat keras. Kenyataannya, kami membawa lebih banyak barang, tetapi sekitar 30%-nya disita oleh Seven Blood Eyes. Divisi kejahatan kekerasan mereka telah menjadi masalah yang nyata. Divisi kejahatan kekerasan, tanya Simaling. Ia mendengus dingin. Sebagai orang terpilih dari keluarga pemburu Grue, dan seorang kultivator dari daratan kuno terhormat, ia membenci 7 mata darah yang terbelakang ini. Hal itu terutama terasa setelah ia menantang para petinggi puncak ketiga, dan mendapati mereka sangat lemah. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar tentang divisi kejahatan kekerasan. Ia tahu bahwa divisi tersebut telah menyebabkan masalah bagi Night Dove, dan itu membuatnya merasa sangat kesal. Yang mulia Sima, saya mendesak Anda untuk menutup wajah Anda, Tuan. Divisi kejahatan kekerasan di Seven Blood Eyes ini bukan main-main. Apalagi setelah divisi kejahatan kekerasan Seven Peak mendapatkan direktur baru bernama Su King. Dia tak ragu menumpahkan darah, dan berani sekaligus berani. Su King, tanya Simaling dingin. Dia bukan siapa-siapa. Kalau mereka muncul di sini, mereka akan tahu apa yang terjadi kalau sekelompok murid sekte cabang berani ikut campur urusan atasan mereka. Belum lagi Su ini, siapa namanya? Su King, dia bahkan bukan salah satu yang mulia dari puncak ketujuh. Bahkan Huang Yikun dari sekte pengawas puncak ketujuh, sekte ketenangan kegelapan, tidak akan berani ikut campur urusanku. Catatan, Huang Yikun. Huang berada di peringkat ketujuh dalam daftar 100 nama keluarga Tionghoa paling umum, dan umumnya berarti kuning, meskipun karakternya memiliki makna dan implikasi yang lebih luas. Yi berarti 1, menyendiri, dan Kun adalah salah satu dari 8 trigram, dan meskipun memiliki banyak makna, umumnya dikaitkan dengan hal-hal yang bernuansa yin.
Bagi Madame Deadblade, nama ini terdengar berkelas dan mengesankan, seolah-olah orang ini memegang dunia dalam genggamannya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pemimpin berjubah hitam itu ragu sejenak, dan hendak melanjutkan perkataannya ketika suara melengking terdengar di kejauhan. Pada saat yang sama, sebuah lampu sinyal melesat ke udara dan meledak, menciptakan kata-kata kejahatan kekerasan. Catatan, dalam teks aslinya, hanya ada satu karakter Mandarin di udara, tetapi implikasinya adalah bahwa itu mengidentifikasi divisi kejahatan kekerasan. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bersamaan dengan itu, sosok-sosok manusia menyerbu dari segala arah, disertai suara dingin. Divisi kejahatan kekerasan di sini untuk menangkap semua anggota dan kaki tangan Night Dove. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Wajah para pria berjubah hitam itu memucat, dan mereka mundur saat para polisi divisi kejahatan kekerasan berlari ke arah mereka. Namun, si maling hanya terkekeh dingin dan melangkah maju. Kurang ajar sekali. Begitu kakinya mendarat, keempat api kehidupannya menyala, menyebabkan aura mengerikan menyebar ke segala arah. Api keempat kehidupannya bagaikan seluruh dunia yang terbakar, menciptakan tekanan yang begitu dahsyat hingga hampir terasa nyata. Suara gemuruh bergema di mana-mana, dan gelombang pertama polisi divisi kejahatan kekerasan yang datang terbatuk-batuk darah dan terguling ke belakang. Badai besar kini mengamuk di pantai, dengan si maling berada di pusatnya. Teruslah memuat kapal, kata si maling sambil menatap tajam ke arah para polisi divisi kejahatan kekerasan yang tidak berani mendekat. Ada beberapa kultivator pendirian yayasan di antara para polisi, dan ada dua yang menonjol di antara mereka. Salah satunya memiliki aura sekte pedang awan melonjak, dan yang lainnya memancarkan fluktuasi grue dari rumah pemburu grue. Keduanya adalah direktur divisi kejahatan kekerasan dari puncak pertama dan ketiga. Namun, bahkan mereka tidak berani mendekat, dan hanya berdiri, menunggu. Teknik kultivasi Seven Blood Eyes semuanya berasal dari teknik koalisi Seven Sect, tetapi jelas berada pada level yang berbeda. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa sekteku mengkhawatirkan para perusuh seperti ini. Si maling memang selalu bersikap arogan, bahkan di sektenya sendiri. Kini setelah bergabung dengan Seven Blood Eyes, sikapnya malah semakin arogan. Para agen Night Dove di sekitarnya terguncang. Mereka takut pada divisi kejahatan kekerasan, tetapi melihat betapa mudahnya divisi itu diintimidasi, mereka kini bernapas lega. Mereka kini berpikir bahwa divisi kejahatan kekerasan ternyata tidak begitu mengesankan. Begitu sekte pengawas muncul, mereka tak punya pilihan selain menundukkan kepala. Kembali beraksi, mereka mengirim kereta demi kereta ke dalam kapal besar itu. Namun, tepat ketika mereka menggandakan upaya mereka, sebuah garis hitam muncul tanpa suara di kejauhan, bergerak bagai kilat. Sebenarnya, dalam beberapa hal, itu adalah sambaran petir. Melintas, petir itu menembus leher salah satu anggota Night Dove yang berpakaian hitam. Sebelum ia sempat berteriak, petir hitam itu menembus leher 7 anggota lainnya yang berpakaian hitam. Saat tusuk besi hitam itu melesat maju mundur, simbol petirnya menyala, menciptakan sesuatu seperti jaring listrik yang memenuhi area tersebut. Saat teriakan itu terdengar, anggota Night Dove lainnya melihat sekeliling dengan kaget. Alis si maling terangkat, mengabaikan tusuk sate besi itu, ia memandang ke kejauhan. Yang dilihatnya adalah seseorang yang melesat ke arahnya di atas air, berdiri di atas seekor naga biru kehijauan. Orang ini mengenakan jubah tao ungu, dan rambut hitamnya tergerai ke belakang, memperlihatkan wajahnya yang putih, dengan fitur-fitur tampan yang akan membuat siapapun terengah-engah. Matanya dingin dan acuh tak acuh, begitu tenang dan damai hingga hampir tampak bosan. Saat rambutnya menari-nari tertiup angin, ia hampir tampak seperti seorang abadi. Bersamanya datang aura mengerikan yang begitu dingin hingga membuat rambut si maling berdiri tegak, dan hanya mempertegas tatapan tenang di matanya. Seolah-olah orang ini dapat menghancurkan apapun yang ada di jalannya, semudah rumput kering. Mata si maling menyipit. Sementara itu, semua polisi divisi kejahatan kekerasan yang tadinya menjaga jarak aman, berlutut dan bersujud. Tak peduli mereka dari puncak ketujuh atau bukan. Senang bertemu denganmu, Direktur. Suara mereka menggema bagai guntur. Sementara itu, para polisi dari puncak ketujuh, mata mereka berbinar-binar penuh semangat, dan mereka berteriak lebih keras daripada yang lain. Semua anggota Night Dove di daerah itu terguncang. Para direktur dari puncak pertama dan ketiga semuanya menghela napas lega sambil berpegangan tangan dan membungkuk. Kusarankan kau jangan ikut campur urusanku, kata si maling perlahan, matanya menyala-nyala karena tidak senang. Su King bahkan tidak memandangnya. Menoleh ke arah dua direktur lainnya, ia berkata dengan dingin, mulai tangkap orang. Tuan, ya, Tuan.
Seketika, para polisi di sekitarnya bergegas menuju para kultivator Night Dove. Beberapa dari mereka juga membawa pertempuran langsung ke dalam kapal besar. Kedatangan Su King membuat para anggota Night Dove sangat terguncang, dan ada beberapa yang kini hanya ingin melarikan diri. Sayangnya bagi mereka, divisi kejahatan kekerasan mengunci seluruh tempat itu. Dalam sekejap mata, suara pertempuran dan pembunuhan memenuhi udara. Merasa ingin bunuh diri, Su King geram si maling, matanya menyala dengan niat membunuh. Kultivasinya kemudian melonjak, dan ia berubah seperti sambaran petir yang melesat tepat ke arah Su King, tangannya menggapai ke arah matanya untuk mencungkilnya. Keluarga pemburu Grue adalah salah satu organisasi utama dalam koalisi 7 sekte. Mengingat si maling telah dipilih oleh sektenya untuk mewakili mereka di sini, jelas dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Lagi pula, dia bertanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga pemburu Grue. Bagi sekte besar, nama baik adalah hal yang sangat penting, karena berkaitan langsung dengan peringkat mereka saat ini dan prospek pertumbuhan mereka di masa depan. Yang lemah umumnya tidak memenuhi syarat untuk bertahan hidup di dunia yang brutal. Oleh karena itu, wajar saja jika si maling, orang nomor satu yang dipilih oleh House of Grue Hunters dalam pembentukan yayasan, memiliki kemampuan bertarung, basis kultivasi, dan pengalaman bertarung yang luar biasa. Berkat bantuan sekte tersebut, ia sangat siap dalam segala hal. Suaranya sedingin es, dan kata-katanya masih bergema saat jari-jarinya mendekati wajah Su King untuk mencungkil matanya. Namun, yang menunggunya adalah tatapan dingin Su King, serta api yang berkobar dari dalam. Kecakapan bertarung, basis kultivasi, dan pengalaman bertarung Su King semuanya berasal dari pengalamannya sebagai serangga berbisa dalam toples. Ia telah bangkit melalui pembantaian. Hal itu sangat berbeda dengan si maling. Jika si maling kalah dalam pertarungan di koalisi, ia tidak akan mati. Namun, setiap pertarungan yang dialami Su King adalah pertarungan hidup atau mati. Jika ia gagal sekali saja, ia pasti sudah mati. Oleh karena itu, pengalamannya terukir di tulangnya dan terpatri di hatinya. Dalam sekejap mata, Su King memasuki kondisi cahaya yang mendalam. Ke-82 lubang dharmanya menyala sekaligus, bagaikan 82 tungku raksasa. Saat panas yang hebat menyebar, gagak emas muncul di belakangnya, panasnya juga memenuhi dirinya, mendorong kekuatan tempurnya ke level 4 nyala api kehidupan. Dengan teknik kelas kekaisaran yang memperkuat tubuh fisiknya, kekuatan tempurnya mencapai level barbar. Dibandingkan terakhir kali ia melawan seseorang di level 4 nyala api, anak Daosea Zombie Fastward, ia kini memiliki hampir 20 lubang dharma tambahan. Kekuatan dharmanya bahkan lebih kuat, dan nyala api kehidupannya lebih menakjubkan. Ia mengepalkan tangan kanannya, melancarkan serangan dahsyat. Tinjunya mendarat tepat di tangan kanan si maling. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, menyebabkan air di pelabuhan bergolak dan menghancurkan tanah di tepi pantai. Gelombang besar bergulung saat wajah si maling tertunduk, dan ia terhuyung mundur dengan tatapan tak percaya. Dia bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan Su King bisa naik level secepat itu. Ini adalah level kekuatan yang, menurutnya, sama sekali tidak umum. Namun, dia tidak bisa menangkap petunjuk apapun tentang bagaimana hal itu mungkin terjadi. Yang bisa dia rasakan hanyalah nyala api kehidupan Su King. Yang lainnya, samar-samar. Sebelum si maling sempat berkata apa-apa lagi, Su King melangkah ke arahnya, matanya berkilat dingin. Di tangan kanannya muncul belati api yang ia tebaskan dengan ganas ke arah tenggorokan si maling. Mata si maling berbinar-binar dengan niat membunuh saat ia melakukan gerakan mantra dua tangan dan menekan dadanya. Saat belati Su King mendekat, si maling membuka mulutnya dan meraung. Raungan itu mengandung kekuatan mengerikan yang menyebabkan bayangan proyeksi muncul di sekitar si maling. Sosok itu adalah sosok yang telah membusuk sebagian, mengenakan jubah hitam compang camping, memancarkan aura dingin saat menerjang ke arah Su King. Hampir di saat yang sama, bayangan di bawah kaki Su King berkedut. Berubah menjadi bentuk pohon yang tak terlihat, ia membuka mulut dan menarik napas dalam-dalam. Proyeksi mengerikan itu langsung runtuh. Kemudian, sebuah petir hitam melesat ke arah si maling dari samping. Sambil mengerutkan kening, si maling terbang mundur dan sekaligus melemparkan sisik biru ke arah tusuk sate untuk menghalangi jalannya. Ketika kedua benda itu berbenturan, sisik itu meletus dengan benang-benang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya yang melilit tusuk sate. Namun, sisik itu tidak dapat menghentikan tusuk sate tersebut dari ledakan petir yang terus-menerus menyambar si maling. Si maling hendak menghindar ketika Su King mendekat, tinju kanannya melesat ke depan dengan ganas, dikelilingi lautan api yang dahsyat. Sebuah ledakan terdengar saat si maling sekali lagi terdorong ke belakang.
Matanya berkilat ganas, ia hendak melancarkan serangan balik ketika sosok gagak emas menatapnya dan menarik napas dalam-dalam. Teknik ini, seru si maling, matanya terbelalak kaget. Ia melakukan gerakan mantra lagi, menyebabkan segerombolan rambut panjang menyembul dari dadanya, yang dengan cepat mengelilinginya seperti perisai pertahanan. Dalam sekejap mata, suara gemuruh yang dahsyat memenuhi udara saat si maling, yang terbungkus perisai rambut, dibanting Su King hingga jatuh ke tanah. Dengan inisiatif di tangannya, Su King tidak ragu untuk melepaskan pukulan lain. Namun, sebelum tinjunya mendarat, rambut si maling terbelah menjadi bentuk anak panah yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke arah Su King. Suara dentuman terdengar saat anak panah menembus Su King. Namun, ia sama sekali tidak mengerutkan kening. Ekspresinya tetap sama seperti sebelumnya saat ia meraih, menjambak rambut-rambut itu, dan menariknya dengan keras. Wajah si maling dipenuhi keterkejutan saat menyadari ia tak bisa mundur. Ia malah diseret ke arah Su King. Ekspresinya berubah ganas, ia melolong ketika sosok monster berkulit hijau bertaring panjang muncul dari dalam dirinya dan menerjang ke arah Su King. Mengabaikan kengerian itu, Su King sedikit memiringkan kepalanya ke belakang, lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menanduk wajah si maling. Beginilah cara Su King bertarung. Gayanya adalah memimpin dengan kejam, dan itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh kapten yang gila itu. Sebuah ledakan terdengar saat darah memercik ke seluruh wajah si maling. Sementara itu, Grue berkulit hijau bertaring panjang itu terdorong kembali ke dalam dirinya, dan bulu-bulunya yang tak terhitung jumlahnya pun rontok. Si maling terhuyung mundur. Di dalam hatinya, ia terkejut, tetapi di luar, yang ia tunjukkan hanyalah niat membunuh dan senyum kejam. Aku meremehkanmu, untung saja aku baru saja pemanasan. Si maling menempelkan tangannya ke dahi, menyebabkan suara gemuruh memenuhi dirinya saat semua grue di neraka di matanya lenyap. Kemudian, seluruh struktur tubuhnya berubah ketika wajah grue demi grue muncul di kulitnya. Sejumlah besar grue yang tersegel di dalam dirinya kini menyembul keluar dari kulitnya, dan saat aura mereka menyebar, ia tampak seperti seluruh dunia yang dilalap api. Udara di sekitarnya beriak dan terdistorsi karena panas, dan air laut di dekatnya menguap. Retakan dan retakan menyebar di tanah. Kekuatan yang dahsyat menciptakan badai yang menyapu kemana-mana, menyebabkan para anggota Night Dove dan polisi divisi kejahatan kekerasan batuk darah sambil terhuyung-huyung menjauh karena terkejut. Sebelumnya, si maling telah melangkah maju dan melepaskan tekanan yang mengintimidasi. Namun kali ini ia tak tinggal diam, dan karenanya, mereka yang terkena tekanan itu merasakan jiwa mereka terbakar. Mereka terluka parah. Semua orang tercengang. Adapun para direktur dari puncak pertama dan ketiga, mereka adalah kultivator dua api, dan mereka tahu persis apa yang sedang terjadi. Bahkan, mereka bisa merasakan bahwa api kehidupan mereka hampir padam. Meskipun keduanya tahu sejak awal bahwa mereka tidak selevel dengan si maling, mereka tetap sangat terkejut. Hanya ekspresi wajah Su King yang tetap sama seperti sebelumnya saat ia menatap dingin ke arah si maling yang meledak-ledak. Aku benci matamu itu, teriak si maling seperti hantu jahat. Kemudian, tepat saat ia hendak menerjang maju, raut wajahnya berubah, dan getaran hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, kulitnya menghitam, dan rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Semua ini disebabkan oleh kumbang hitam. Kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya telah dilepaskan oleh Su King selama serangannya, dan mereka hanya menunggu kesempatan yang tepat untuk menyusup ke dalam tubuh si maling. Mereka menemukan kesempatan itu ketika Su King melepaskan rentetan serangannya beberapa saat yang lalu. Begitu mereka berada di dalam, mereka mulai melahap organ-organ si maling dengan rakus, sekaligus melepaskan sejumlah besar mutagen dan racun yang sangat beracun. Racun ini membuat kepala suku bintang laut bereaksi dengan terkejut, dan si maling bahkan tidak mendekati level itu. Sama seperti reaksinya dengan terkejut, begitu pula wajah para monster. Mereka menjerit tajam, dan hampir seperti akan terlahir kembali saat mereka mencoba melepaskan diri dari tubuh jasmaninya. Si maling hampir gila karenanya. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Mutagen dalam jumlah besar yang tiba-tiba masuk ke tubuhnya melemahkan segel pada Grus, dan membuatnya kehilangan kendali. Lebih lanjut, racun yang dilepaskan menyebabkan penglihatannya kabur, dan dengan cepat melemahkannya. Sambil menjerit, ia batuk seteguk darah. Dan akhirnya, teror muncul di matanya saat ia mundur dan bersiap untuk melarikan diri. Su King tanpa ragu melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya. Energinya meletus, dan lautan api menyebar dari belakangnya, menyerbu si maling dengan kekuatan yang menghancurkan. "Tolong!" teriak si maling ketakutan. Sementara itu, para agen Night Dove dan polisi dari divisi kejahatan kekerasan di sekitarnya menatap Su King dengan takjub.
Mereka semua tahu bahwa Suking kuat, dan menduga ia memiliki alasan kuat untuk percaya diri dalam mengeluarkan perintah penangkapan si maling. Namun, tak seorang pun dari mereka menyangka ia mampu menghancurkan seorang terpilih api 4 dengan begitu mudahnya. Lagi pula, belakangan ini, banyak terpilih dari koalisi 7 sekte telah menantang para yang mulia dari berbagai puncak gunung. Akibatnya, para murid 7 mata darah merasa tak sanggup lagi. Mereka harus mengakui bahwa para murid koalisi 7 sekte memang menakutkan. Namun hari ini, segalanya berubah. Tepat saat si maling berteriak minta tolong, dan saat Suking hendak melancarkan gerakan berikutnya, suara dengusan dingin menggema dari dekat, disertai gelombang tekanan dahsyat. Dasar berani sekali kau. Itu adalah pelindung dao si maling, yang selama ini menunggu di atap dekat situ. Sambil menatap dingin Suking, ia melangkah maju. Dasar idiot tak berguna, hentikan. Suking menoleh ke arahnya. Ia sudah merasakan kehadiran pria ini sebelumnya, dan mengira pria itu akan turun tangan. Mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit, ia berbicara untuk pertama kalinya selama pertemuan itu. Divisi Kejahatan Kekerasan, yang beroperasi di bawah perintah Master ke-6 untuk menangkap semua anggota Night Dove di kota, telah menangkap basah pelakunya. Sesuai Pasal 9 Undang-Undang Seven Blood Eyes, dan Pasal 3 Peraturan Divisi Kejahatan Kekerasan, siapapun yang mengganggu petugas hukum atau membantu penjahat harus ditindak tegas. Dengan ini saya meminta formasi mantra sekte untuk menegakkan hukum dan menumpas penyusup ini. Para pengunjung dari koalisi 7 sekte memenuhi syarat untuk menggantikan formasi mantra. Namun, mereka tidak memenuhi syarat untuk melanggar hukum 7 mata darah. Ketika mereka hanya melewati formasi mantra saat tiba, formasi mantra itu mengakui mereka sebagai teman dan sekutu. Namun, bahkan teman dan sekutu pun tidak dapat mengganggu penegakan hukum. Di 7 mata darah, hukum sekte adalah fondasi segalanya. Pelindung dao ini berbeda dari murid terpilih. Ia memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi, tetapi statusnya sebenarnya lebih rendah. Ia tidak berada di eselon manapun, dan tidak memiliki banyak wewenang. Menggunakan formasi 7 mata darah untuk menghadapi murid terpilih mungkin tidak akan berhasil, tetapi Suking yakin formasi itu dapat menangani seorang pelindung dao. Terlebih lagi, tindakan Divisi Kejahatan Kekerasan terhadap Night Dove telah disetujui oleh Master ke-6, dan tidak mungkin wewenang pelindung dao ini dapat melampaui seorang penguasa puncak. Dan demikianlah, sebuah suara tanpa emosi terdengar di malam hari. Penghakiman harus dilaksanakan. Saat suara itu terdengar, sebuah kekuatan tak terlukiskan menyapu turun dari formasi mantra, menciptakan tangan raksasa tak terlihat yang melesat ke arah pelindung dao si maling yang terkejut. Diiringi suara gemuruh yang menggema, pelindung dao yang beberapa saat sebelumnya bersikap sangat arogan itu terdorong oleh tangan itu hingga terduduk. Mengingat basis kultivasi inti emasnya, ia berjuang sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Saat tubuhnya terhimpit di tanah, ia melolong, apakah ini pemberontakan, 7 mata darah? Beraninya, diam, kata Suking dingin. Selanjutnya, formasi mantra bergemuruh lagi, melepaskan bukan kekuatan penghancur, melainkan kekuatan pengusiran. Pelindung Tao tua itu tak sanggup menahan kekuatan yang menghantamnya. Istana surgawinya bergetar, dan raut wajahnya berubah menjadi penghinaan. Ia, seorang kultivator inti emas yang perkasa, dihancurkan dan diusir. Sungguh menyebalkan, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa saat diusir dari sekte. Mengabaikan pelindung dao, Suking melesat ke arah si maling yang melarikan diri. Meluncurkan serangan telapak tangan, ia membuat si maling menjerit di udara hingga menghantam gedung di dekatnya. Saat ia melakukannya, salah satu dari 4 api kehidupannya padam. Suking, si maling melolong, rambutnya acak-acakan, dan seluruh tubuhnya memancarkan kegilaan. Berkat racun yang mengacaukan jiwanya, untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya-tanya apakah ia akan mati. Konon, si maling adalah orang yang kejam, dengan kegilaan yang memenuhi matanya, ia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah ke arah Suking. Di udara, darah itu berubah menjadi segerombolan semuanya memancarkan aura ganas dan mengerikan. Sambil menjerit, mereka melesat ke arah Suking. Saat mereka bergerak di udara, mereka berubah menjadi tanda berbentuk berlian yang berdenyut dengan kekuatan penyegel. Dao penyegel neter, teriak si maling dengan ganas. Tangannya berkelebat membentuk gerakan mantra 2 tangan, membuat para itu semakin cepat. Bahkan jika Suking tiba-tiba mundur, ia tak mungkin bisa menghindarinya. Maka, tanda segel itu pun mengelilinginya, dan dalam sekejap mata, menggandakan dirinya berulang kali, membentuk cangkang berbentuk berlian di sekelilingnya. Dengan Suking di dalam, si maling mengangkat kedua tangannya dan berteriak, ledakan. Peluru mulai runtuh, tetapi hanya sekitar 30%.
Kemudian tangan Suking terulur dan menghentikan proses itu. Dengan mata dingin, ia menatap si maling yang mengamuk, lalu terbang turun. Sebelum si maling sempat bereaksi, Suking mengulurkan tangan dan mencengkeram lehernya, mengangkatnya, lalu membantingnya dengan keras ke tanah. Tanah bergetar, dan retakan muncul. Si maling menggigil, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Api kehidupannya padam, dan ia pun pingsan. Roh-roh jahat di dalam dirinya tiba-tiba tak terkendali, dan sepertinya akan melahap tubuhnya. Namun kemudian cahaya lembut memancar darinya, dan roh-roh jahat itu pun padam. Suking menatap si maling dengan dingin dan berkata, "Pasang 20 belenggu dharma padanya dan kurung dia." "Baik, Pak." Para polisi dari Divisi Kejahatan Kekerasan di sekitarnya tampak bersemangat dengan apa yang mereka lihat. Bahkan para polisi dari puncak-puncak lain pun memandang Suking dengan penuh hormat dan kekaguman. Para direktur dari puncak pertama dan ketiga menghela napas lega dan membungkuk kepada Suking. Saat sekelompok polisi membelenggu si maling, Suking melihat sekeliling dan berkata, "Tangkap semua anggota Night Dove di sini. Jika ada yang melawan, bunuh mereka." Para polisi menyebar, dan tak lama kemudian teriakan dan jeritan memenuhi malam. Suking tidak ikut campur dalam apa yang terjadi selanjutnya. Selama tidak ada satupun anggota terpilih koalisi 7 sekte yang muncul, ia tidak perlu ikut campur. Divisi Kejahatan Kekerasan sudah terbiasa menangani Night Dove. Mereka membutuhkan waktu setengah malam untuk menyelesaikan semuanya. Operasi tersebut akhirnya menyebar ke seluruh ibu kota. Sejumlah besar anggota Night Dove ditangkap, meskipun banyak dari mereka melawan dan tewas dalam pertempuran.